Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah seorang pemenang. Kita katakan dalam diri kita sendiri, kita adalah seorang pemenang. Pemenang dalam hal segala perkara. Terutama kita bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. 5 miliar visi misi Harvest Academy memenangkan jiwa-jiwa di seluruh dunia ini. Terima kasih. Firman Tuhan pada jam pagi hari ini dengan judul berbuat di masa sulit. Kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Filipi pasal 14 ayat 11 sampai 13. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal berkelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 ini kita melihat Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi dengan bersama teman-teman seperjuangannya, baik Eudia, Sintike, Sunsugos, Clemens. Mereka adalah teman seperjuangan Rasul Paulus di dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Filipi, di kota Filipi ini banyak jemaat-jemaat yang sudah dimenangkan oleh Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus baru memulai pengabaran Injil yang berangkat dari Makedonia, jemaat Filipi mengirimkan banyak bantuan. Jemaat Filipi dimenangkan banyak jiwa-jiwa karena Rasul Paulus, pengabaran Injil Rasul Paulus dan teman-temannya. Bantuan-bantuan itu berdatangan kepada Rasul Paulus dan teman-temannya. Juga pada waktu Rasul Paulus mengabarkan firman Tuhan di Tesalonika, mereka menerima kiriman yang banyak, berkat-berkat yang banyak sekali. Oleh karena apa? Roh Kudus sudah bekerja di dalam pribadi Rasul Paulus dan teman-temannya. Sehingga pada saat Rasul Paulus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, jemaat Filipi menerima dengan hati, membuka, dia mau menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Apa yang dipersembahkan, apa yang diberikan jemaat di Filipi, itu akan menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Rasul Paulus juga menasehatkan bagaimana melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, bagaimana visi dan misi Harvest Academy di dalam memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus, terutama jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Banyak sekali rintangan, hambatan, masalah, himpitan, bahkan yang harus diterima oleh Rasul Paulus, yang harus dijalanin, ya cemooh juga banyak. Seperti kita juga, kalau kita mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kabar kebenaran, banyak sekali himpitan, cemoohan. Pada saya juga dulu mengabarkan kebenaran firman Tuhan, waktu pertama-tama saya tidak pakai firman Tuhan. Dengan perbuatan saya, dengan tingkah laku, dengan perkataan saya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Ada orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali masuk mengikuti, dia ingin ke gereja, dia ingin ibadah. Tetapi lingkungan sekitar saya dikatakan saya itu mengkristenkan. Bahkan saya itu tidak disukai dengan lingkungan. Tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan bekerja asal kita mau berjuang untuk amanat agung. Bagaimana kita dapat berbuah di saat-saat
masa sekarang ini, di saat-saat pandemik, di saat-saat bangsa kita, di saat-saat negara kita terjadi resesi, terjadi penyakit yang dikatakan COVID itu. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita bisa tetap berbuah? Bagaimana kita bisa tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan? Dan bagaimana Harvest Academy bisa memenangkan banyak jiwa dalam targetnya 5 miliar itu? Ada 3M yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. 1, untuk kita dapat memenangkan banyak jiwa, untuk kita mengabarkan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yang kita miliki pertama adalah miliki mentalitas seorang pemenang. Jadi kalau kita mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan, keluarga besar Harvest Academy mengabarkan kebenaran firman Tuhan kemanapun untuk visi dan misi amanat agung, miliki mentalitas seorang pemenang. Walaupun saat ini kita belum menang, tapi kita yakin saya sudah menang. Saya sudah memenangkan banyak jiwa. Apa yang saya tabur itu akan menuai dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam Tuhan. Kemarin sore saya melihat di grup Harvest, pada waktu itu Dwi Cahyono, saya ngutip sedikit, bagaimana waktu itu Rudi Hartono, legendaris bulu tangkis dengan gelar juara All England 8 kali, bahkan 7 kali menang berturut-turut tanpa tidak pernah kalah. Tidak pernah ada seorang pemenang seluruh dunia seperti Rudi Hartono. Waktu itu berhadapan dengan Stuart Johnson, juara Eropa asal Swedia. Pada waktu pertama kalah, 15-4. Pada waktu set kedua, Rudi Hartono punya keinginan pada waktu service. Waktu itu sudah 14-0. Tinggal 1 angka lagi. Bangsa Indonesia rasanya sudah getir, sudah berdebar-debar. Seperti kita kalau kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan Injil, rasanya tidak ada yang mau menerima, rasanya kita dicemooh. Tetapi satu hal, kita belajar seperti Rudi Hartono. Rudi Hartono pada waktu mau share kok itu, mau dalam hatinya punya iman. Dia berkata di dalam hati, aku ingin 1 angka lagi. Itu iman yang dipercaya oleh Rudi Hartono. Sehingga akhirnya dimenangkan dengan 17, waktu itu 14 dengan 14 jus, akhirnya dimenangkan dengan 17-14. Set yang ketiga, 15-0. Musuhnya hanya dikasih 0. Demikian dengan kita. Kita sebagai keluarga besar Harvest Academy, kita harus memiliki iman, mentalitas seorang pemenang. Apapun yang terjadi, kemanapun yang terjadi, walaupun belum ada hasilnya kelihatannya waktu kita tabur, tetapi percayalah, di saat kita berkata Injil, di saat kita mengabarkan keselamatan, hari itu juga kemenangan terjadi. Hari itu juga penuaian akan terjadi. Jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. 1 angka adalah mental seorang pemenang. Kita juga harus punya 1 langkah lagi. Saat ini kita sudah menang, sudah memberitakan firman Tuhan, sudah banyak orang yang bertobat, kita sudah menyembuhkan segala penyakit, kita sudah memberikan penghiburan. 1 langkah lagi, maju terus. Setelah kita berhasil, 1 langkah lagi, seperti Rudi Hartono, maju, mental pemenang. Kita adalah seorang pemenang. Sekarang akhirnya Rudi Hartono stroke dan terapi penyembuhan. Tetapi satu yang Rudi Hartono tidak pantang menyerah. Dia berkata, just give me tomorrow. Berilah 1 hari lagi untuk hari esok. Kita juga. Seharusnya kita sebagai pemenang-pemenang umat Allah, kita punya misi, kita menjalankan amanat agung, kita harus juga berbicara, berilah 1 hari lagi untuk hari esok. Besok lagi, berilah 1 hari lagi untuk hari esok. Tomorrow. Jadi kita harus percaya, kita harus imani. Di dalam 2 Korintus 4, pasal 4 ayat 8 dan 9 tidak usah dibacakan, Rasul Paulus cakap untuk menanggulangi segala perkara. Makin dijempit, makin menjelit. Makin ditempa, makin berkembang. Karakter kita seorang pemenang. Kita juga seperti Rasul Paulus. Saya juga banyak pergumulan, rasanya tidak kuat, rasanya seperti dijepit kiri kanan lingkungan belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi dengan itu langsung saya lebih mantap, saya lebih maju ke dalam pelayanan firman Tuhan.
Saya makin ditempa, saya akan makin berkembang. Sehingga saya buka persekutuan, saya banyak jiwa datang, bahkan orang-orang lansia, saya lebih banyak untuk anak-anak dan lansia. Ya memang ada yang dewasa, tetapi banyak sekali umur 50 ke atas, dia banyak datang ke saya. Puji Tuhan, itu bukan karena kegagalan kita, tetapi saya mempunyai mentalitas seorang pemenang. Kedua, untuk kita memenangkan, untuk kita berbuat di masa sulit ini, cukupkanlah diri dalam segala keadaan. Pasal 11, ayat 11 sampai ayat 12. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari kebutuhan. Setiap hari kita tidak lepas dari kebutuhan. Justru pada saat ini pandemi ini kita juga tidak lepas dari kebutuhan. Kita rasanya sulit sekali. Bahkan apa yang akan saat ini kita akan berikan, apa yang saat ini kita butuhkan, rasanya sulit sekali. Banyak sekali orang-orang yang akibat imbas dari COVID, imbas dari wabah ini, banyak yang digusur. Saya juga, mantu saya juga imbas dari COVID. Saya punya mantu 3, tidak bekerja juga semua. Bahkan mau diangkat jadi wakil pemimpin, pimpin ke bagian lab, bagian akhirnya karena imbas COVID, akhirnya digusur karena pembeli, karena di optik Melawe sedikit. Banyak yang dipangkas, banyak yang dipangkas. Tetapi satu hal, kita harus mempunyai seorang memiliki mental seorang pemenang. Kita harus mencukupkan dengan apa yang ada dalam keadaan apapun. Ya. Kebutuhan hidup itu memang merupakan kebutuhan yang mutlak, kebutuhan yang esensial. Jadi merupakan pilihan, kita wajib kita memilih itu, wajib kita lakukan itu. Tapi jangan sampai kebutuhan hidup itu kita jadikan untuk gaya hidup. Gaya hidup akhirnya ingin terus. Tetapi di dalam Harvest Academy, keluarga besar Harvest Academy, kita tetap mempunyai gaya hidup, bukan gaya hidup secara dunia, gaya hidup lifestyle untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempunyai gaya hidup untuk mengabarkan firman Tuhan. Kita mencukupkan apa yang ada pada diri kita. Walaupun keadaan kita saat ini terjepit, keadaan kita saat ini tidak ada, tetapi kita maju terus untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan mencukupkan. Kita kelola dengan benar, ya. Kita harus bijak, minta hikmat Tuhan supaya kita bijak, ya. Jangan suka ada yang serakah, minta belas kasihan, suka jual kesusahan. Sekarang banyak sekali, karena teman-teman saya juga banyak hamba-hamba Tuhan juga minta belas kasihan. Rasanya dia menjual kesusahan, punya jiwa miskin. Dia menghadap seperti bantuan-bantuan dari pemerintah. Dia menghadap ada berita dari sana, bantuan rame-rame sana, bahkan sering tanya, adakah di ini? Kalau saya ajak doa, padahal hamba-hamba Tuhan, ayo kita berdoa, ayo kita mengadakan mesbah, walaupun sedikit ya, atau lewat Zoom. Pasti tanya, apakah ada embel-embelnya di belakang? Itu rasanya saya dalam hati, Tuhan, kenapa pelayanan sekarang ini sebagian hamba-hamba Tuhan tidak mementingkan fokus kepada Tuhan. Dia hanya untuk kebutuhan hidup yang harus mereka lakukan. Tidak percaya akan Tuhan. Tetapi mari kita keluarga besar Harvest Academy ini, kita mencukupkan dengan apa yang ada dalam diri kita. Karena kita yakin dan percaya kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Seperti doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini yang secukupnya. Hari ini cukup. Besok cukup. Jadi cukup, tidak berlebihan. Kalau toh kita dikasih berlebihan, itu berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat 6, kita katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita tidak boleh khawatir pada saat ini. Kita sebagai anak Tuhan jangan khawatir. Karena kita sudah punya iman. Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan berjanji, firman-Nya ya dan amin. Tuhan itu Yehovah Jireh. Tuhan yang mencukupi segala perkara kebutuhan kita. Kita harus kreatif. Kita kembangkan daya image kita. Mindset kita harus berubah. Ya, kita harus punya kreatif. Bagaimana kita bisa mengelola. Bagaimana kita bisa mengatur untuk
pelebaran pekerjaan Tuhan. Bahkan dengan kekurangan kita, dengan apa yang ada dengan kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik melalui apa yang ada pada diri kita. Puji nama Tuhan, saya belajar. Sampai sekarang ini kita tetap belajar. Saya tetap terus belajar memberi dari kekurangan saya. Bukan karena saya itu ingin dicari nama, tidak. Tetapi saya ingin memenangkan jiwa. Dengan apa yang ada. Saya memberitakan firman Tuhan. Dengan tingkah laku saya, dengan perkataan saya, dengan apa yang ada pada diri saya belajar memberikan itu. Upahnya besar di surga. Akhirnya saya juga menuai dengan sorak-sorai. Saya menuai jiwa-jiwa. Saya menuai dengan sukacita yang besar. Suami saya dulu marah sekali kalau saya bilang berkat. Ayo kita berdoa supaya kita dapat berkat. Dia ngomong berkat itu makanan jasmani katanya. Ini berkat-berkat. Nah, setiap saya berkata, tapi suami saya percaya, Ma, doamu itu kok manjur. Doamu penuh kuasa. Doakan ya doakan. Tetapi sekarang suami saya katakan, Ma, doakan ya supaya papa dapat berkat. Saya ngomong, berkat jangan kamu pikir secara jasmani, Pak. Berkat dalam rohanimu, dalam jiwamu, ketenanganmu, kamu bisa diselamatkan. Dia ketawa, dia senyum. Setiap ada masalah, dia telepon. Tolong, Ma, tulis di WA, Ma, apa yang saya omongkan itu nanti. Loh, papa kan lebih pandai dari saya. Papa kepala keluarga. Tidak, Ma. Apa yang Mama omongkan, saya akan ikutin. Nah, itu adalah contoh, kalau kita punya mental seorang pemenang, kita belajar mencukupkan dengan segala apa yang ada. Saya belajar. Sampai titik ini, saya belajar. Walaupun suami saya secara jasmani jauh daripada kurang. Tapi saya belajar, Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau. Pada saat-saat ini, dalam masalah-masalah saat ini, saya masih bisa diizinkan Tuhan memberitakan firman dengan apa yang ada pada diri saya. Dengan memberitakan firman, dengan materi apa yang ada pada diri saya. Saya memberikan kekuatan kepada orang lain. Engkau harus kuat, engkau harus kuat. Ya, engkau harus menyatakan keinginanmu kepada Allah. Terima kasih. Pastilah semuanya itu dengan doa dan ucapan syukur. Kalau kita belajar bersyukur dalam segala perkara, Tuhan membukakan semuanya. Tuhan mencukupi, Tuhan menolong kita, Tuhan menjagain kita. Kemana kita pergi, kemana kita memberitakan firman Tuhan, baik melalui online, baik melalui lingkungan, baik di mana kita berjalan, apa yang kita lakukan, di mana kita berjalan, itu saya melangkah, saya dalam nama Tuhan Yesus, kaki saya melangkah, apa yang saya injak ini adalah milik Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kaki saya untuk melangkah, untuk jiwa-jiwa. Itu puji Tuhan. Yang ketiga, supaya kita berbuat di masa sulit. Tadi mental seorang pemenang, mencukupkan segala kebutuhan apa yang ada. Ketiga, setelah Tuhan penuhi semuanya itu, jadikan saluran berkat dalam situasi apapun. Tadi sudah saya singkapkan, saya sudah singgung sedikit. Tuhan pasti mencukupin. Rasul Paulus pada saat-saat terjepit, pada saat-saat mereka dihimpit, tapi makin berkembang, makin melejit seperti Raja Wali. Berkat itu makin melimpah dengan jemaat yang ada di Filipi. Dengan mengirimkan berkat-berkat berlimpah, bahkan berkat-berkat itu bisa disalurkan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita harus akademi. Kita kobarkan semangat misi kita, visi kita, amanat agung, mengabarkan firman Tuhan. Jadikan kita berkat. Baik berkat secara jasmani, terutama berkat rohani untuk orang yang belum percaya. Berkat perkataan kita, berkat doa kita, berkat apa yang ada dari diri kita berikan. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, tidak usah dibaca, tetapi hanya singkat aja karena waktunya juga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, soal Abraham. Kita melihat Abraham terkenal. Abraham sudah tidak asing lagi di dalam Alkitab ini. Bapak dari segala orang yang beriman. Abraham dipanggil Tuhan. Perikopnya Abraham dipanggil Tuhan.
Bagaimana Abraham dijadikan orang yang beriman, bapak dari segala orang yang beriman. Karena apa? Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi. Pergilah, tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan harta kekayaanmu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan sanak keluargamu. Pergi. Jadi Abraham dengan keluarganya, dengan waktu itu dengan keponakannya Lut, ya, Abraham meninggalkan daerah yang dirasa sudah nyaman. Sebelumnya Abraham itu kaya raya dengan perkebunan, dengan kebun, dengan hasil, dengan ternak yang berlebih-lebihan, tetapi Tuhan suruh tinggalkan semua itu. Abraham taat dengan iman. Dia percaya. Dia berdoa pada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan saya pergi dari zona nyaman, saya akan pergi. Kita juga. Saat-saat ini masa pandemi ini, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita hanya di rumah, toh memang saat ini kita tidak bisa kemana-mana PSBB. Kita harus di rumah. Tetapi tinggalkan zona nyaman itu. Di rumah kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan. Di rumah kita lebih banyak ikut Zoom, doa-doa, melalui telepon-telepon, mengabarkan firman Tuhan. Tinggalkan zona nyaman itu. Waktu kita adalah waktu untuk Tuhan. Waktu kita sudah sedikit. Bahkan dalam Wahyu kita sudah masuk ke dalam akhir zaman. Kalau kita tidak meninggalkan zona nyaman itu, kalau kita tidak imani seperti Abraham, kita pergi untuk mengabarkan firman Tuhan, kita ketinggalan. Keluarga besar Harvest Academy, mari kita tinggalkan zona nyaman. Kalau kita hanya di gereja tok dengan jemaat itu aja, tinggalkan. Bukan berarti dilepaskan, ditinggal gitu. Tidak. Kita harus keluar, mengembangkan sayap kita. Mengembangkan sayap ke kiri dan ke kanan. Kita tancapkan panji-panji Tuhan Yesus. Kita tancapkan misi visi Harvest Academy untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa. 3 poin, Abraham diberkati Tuhan. 1, Abraham punya iman dan doa. Itu ayat 1, pasal 12 ayat 1. Pergi tinggalkan semuanya itu. Abraham taat. Abraham punya iman. Abraham berdoa. Taat. Puji Tuhan. Yang kedua, lewat perkataan. Dengan perkataan, Abraham percaya. Perkataan Tuhan bisa menguatkan. Abraham percaya. Tuhan memberikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan jadi masyhur. Puji Tuhan. Yang ketiga, 2C sampai ketiga ayat 3, lewat materi. Abraham percaya Tuhan akan memberkati lebih-lebih. Zona nyaman tadi sudah ditinggalkan, Tuhan akan melipatkan berkali lipat, berlebih-lebih, dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari saudara, Harvest Academy pada saat ini, kita kobarkan semangat kita. Kita punya mental seorang pemenang. Kita harus mencukupkan dengan apa yang ada. Kita akan jadi saluran berkat. Kita berdoa saluran berkat, berdoa bagi yang sakit kita sembuhkan. Berkat menyembuhkan. Berkat karunia pengampunan. Berkat kasih sayang. Berkat urapan. Ya, berkat apapun. Selain juga finansial kalau apa yang ada dalam diri kita. Mari kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut kekurangan. Justru pada saat-saat ini kita masuk di dalam padang gurun seperti bangsa Israel 40 tahun, masuk dalam padang gurun, tapi Tuhan berjanji. Tuhan memberikan mana. Tuhan mencukupkan. Jadi kita jangan takut kekurangan. Ya. Justru dalam keadaan negatif, atau justru dalam keadaan terbatas saat ini, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru di saat pandemik ini, justru di saat PSBB begini, keluarga besar Harvest Academy bangkit mengabarkan firman Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah sempurna. Melalui doa-doa, melalui penyembuhan-penyembuhan, saya percaya keluarga besar Harvest Academy dipakai Tuhan untuk memberitakan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, justru dalam kelemahan juga kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Oleh sebab itu saudara, di masa-masa saat ini, kita harus punya iman, kita akan dan tetap dan terus
berbuah dan terus menghasilkan buah-buah jemaat-jemaat, buah-buah jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Di daerah kemanapun kita melangkah, dimanapun Tuhan utus kita harus menghasilkan. Buah-buah itu buah yang manis, buah itu lebat, tidak hanya satu, tidak hanya talenta satu, hanya dipendam gitu aja, tidak. Tapi Tuhan memberikan banyak buah. Buah itu manis rasanya. Karena apa? Jiwa-jiwa itu percaya pada Tuhan Yesus, bertobat. Dan jiwa-jiwa itu juga mengabarkan firman Tuhan. Kita sebagai Paulus dan jiwa-jiwa itu sebagai Timotius, dan Timotius itu menghasilkan suatu Titus baru. Menghasilkan jiwa-jiwa lagi. Jiwa-jiwa itu menghasilkan jiwa-jiwa itu. Karena apa? Karena keluarga besar Harvest Academy menjalankan amanat misi Tuhan. Mari saudara, kita sebagai keluarga besar Harvest Academy, juga saudara-saudara yang datang pada saat ini, kita datang pada Tuhan. Kita kobarkan semangat kita. Kita harus punya mental seorang pemenang. Kita harus mencukupkan dengan apa yang ada dengan diri kita. Karena kita harus punya yakin, kita punya iman. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan kelimpahan seperti Abraham. Dan kelimpahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita dapat berkat yang berkelimpahan, berkat buah-buah jiwa-jiwa. Bukan hanya berkat secara jasmani, berkat jiwa-jiwa. Melalui doa pagi ini, kita akan menerima berkat. Pagi hari ini, kita akan menuai jiwa-jiwa itu. Melalui doa-doa. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang lumpuh boleh berjalan, kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta melihat. Bahkan yang lumpuh bisa berjalan dengan tongkat harus dibuang. Kita amini, kita punya percaya. Seperti Abraham, tidak melihat ke belakang. Tidak melihat, itu lahanku. Yang sejuk, daerahku, zona nyamanku, tidak melihat ke depan. Kita imani. Kita percaya. Kalau saat ini saudara dalam keadaan sakit, mari kita datang pada Tuhan. Kita percaya, kita ada seorang pemenang. Ya, bilang, aku ada seorang pemenang. Aku menang. Aku menang dalam penyakitku. Aku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Harvest Academy menang di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh, iman itu boleh dikuatkan. Puji nama Tuhan. Atau masih ada waktu lagi? Halo? Halo? Host, ada waktu? Masih ada waktu? Ada waktu 2 menit, Pastor. Oh, ya, puji Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Dulu, saya masih anak saya kecil-kecil sekali. Bagaimana kehidupan saya masih susah sekali. Saya tidak malu, ya, saudara. Anak saya kecil-kecil, hanya beda 2 tahun, ya. Karena suami saya nggak ada di rumah dengan keadaan yang pas-pasan, saya kok setiap pagi mau melangkah doa pagi-pagi sekali, dini hari jam 3:30, 4 setelah doa saya bawa kresek. Saya nggak malu. Itu di perumahan. Saya ke belakang perumahan yang belakangnya masih rawa-rawa. Saya ramban. Itu sayur kangkung itu. Untuk saya masak. Saya imani kangkung ini menjadi kesehatan untuk anak-anak saya. Lumbung saya kosong. Pada waktu itu hanya 1 gegem. Saya imani, saya percaya. Harus dipenuhi. Tuhan, saya mencukupkan apa yang ada. Puji Tuhan. Saya diberkati. Anak-anak saya tiap hari makan. Walaupun saya waktu itu saya takir, tetapi karena saya punya mental seorang pemenang, saya diberkati. Itu firman Tuhan. Sampai detik ini, firman Tuhan ya dan amin. Saya mempunyai mental seorang pemenang. Mari saudara, keluarga Harvest, kobarkan semangat visi misi amanat agung Tuhan. Kita berlari dalam pertandingan. Kita yakin kita menang. Kita yakin 1 angka lagi. Berikan 1 hari lagi untuk besok. Berikan 1 hari lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Berikan 1 hari lagi, 1 angka lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Kami kembalikan kepada hambanya yang bertugas. Amin. Tuhan memberkati.